Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama Fitria, selaku staf dari tutor Desa Manajemen yang akan dampingin kalian selama beberapa menit ke depan dalam belajar Desa Manajemen. Nah, pertemuan kedua ini kita akan bahas nih mengenai evolusi teori manajemen. Nah, di dalam evolusi teori manajemen ini ada banyak aliran dan juga pendekatannya. Mulai dari aliran manajemen ilmiah, dilanjutkan dengan teori organisasi klasik, lalu ada aliran tingkah laku, ilmu manajemen, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan pendekatan keterlibatan dinamik. Nah, untuk yang pertama, kita langsung masuk aja nih ke dalam aliran manajemen ilmiah. Di mana untuk aliran manajemen ilmiah ini, salah satunya itu yang pertama dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, Frederick Winslow Taylor ini lahir pada tanggal 20 Maret 1856 dan meninggal pada tanggal 21 Maret 1915. Nah, si Frederick Winslow Taylor ini merupakan insinyur mekanik nih teman-teman yang berasal dari Amerika Serikat yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Nah, si Frederick Winslow Taylor ini juga dikenal nih sebagai bapak dari manajemen ilmiah dan merupakan pemimpin intelektual dari gerakan efisiensi. Langsung aja kita masuk ke dalam 4 prinsip dasar yang dicetuskan oleh Frederick Winslow Taylor. Yang pertama itu ada perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. Yang kedua ada seleksi ilmiah para pekerja, dilanjutkan dengan pendidikan dan pengembangan ilmiah pekerja, lalu ada kerjasama antara manajemen dan pekerja, di mana si Frederick Winslow Taylor ini melakukan metode terbaiknya untuk melaksanakan tugas pekerja sebagai penyeleksian, latihan, dan juga motivasi pekerja. Nah, itu semua dimaksudkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam usulan Taylor, di mana untuk usulan Taylor ini terdiri dari 2 usulan nih teman-teman. Yang pertama ada menganalisis dan mengukur waktu kerja dari sebuah seri pekerjaan, dan yang kedua itu mengusulkan kepada majikan untuk membayar upah yang lebih tinggi bagi pekerja yang lebih produktif. Nah, dari usulan Taylor tersebut terdapat kelemahan ini teman-teman, di mana para pekerja itu menjadi tidak nyaman, takut bekerja lebih berat dan lebih cepat, karena akan menjadi cepat lelah. Nah, selanjutnya ini perspektifnya itu mengenai Henry Lawrence Gunn, yaitu pada periode 1861 sampai 1919. Nah, si Henry Lawrence Gunn ini merupakan seorang rekan dari si Frederick Winslow Taylor, yang mana dia juga mengemukakan 4 gagasan peningkatan manajemen. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk Henry Lawrence Gunn ini mempertimbangkan sistem intensif untuk memotivasi pekerja, di mana untuk pekerja dinilai secara terbuka dan dicatat pada bagian balok individual. Nah, untuk mempelopori sistem pencatatan tersebut, dibuatlah bagan untuk jadwal produksi, yaitu dinamakan bagan Gann. Nah, di mana untuk bagan Gann-nya itu dimaksudkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan organisasi yang kompleks berdasarkan CPM atau Critical Path Method dan PERT, Program Evaluation and Review Technique. Nah, untuk kontribusi nih yang dilakukan oleh Henry L. Gunn itu yang pertama pemberian bonus untuk buruh. Jadi pemberian bonus untuk buruhnya itu dicapai sesuai standar. Dan kedua itu ada perkembangan prestasi buruh dicatat melalui kartu setiap harinya. Dan yang terakhir menciptakan Gantt chart untuk kontrol perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja yang dihubungkan dengan rencana waktu. Jika ini ada keterbatasan atau kelemahan, yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, berfokus pada produktivitas pekerja secara individu. Nah, ini ada Frank Bunker Gilbert dan Lillian Muller Gilbert. Nah, mereka ini merupakan sepasang suami istri nih, teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk isinya itu mempelajari hubungan antara gerakan pekerja dan kelelahan. Pengurangan suatu gerakan akan mengurangi kelelahan. Selanjutnya ada menguraikan suatu pekerjaan menjadi elemen pekerjaan dan terdapat 17 elemen gerakan untuk menganalisis kerja.
Oke, itu merupakan aliran dari manajemen ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran teori organisasi klasik. Sama itu ada perspektif dari Henry Fayol, periode 1841 sampai 1925, di mana ada 14 nih prinsip yang dicetuskan oleh Henry Fayol. Yang pertama ada pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum, lalu ada imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, lalu ada stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. Nah, teman-teman harus ingat mengenai prinsip dari Henry Fayol. Nah, selanjutnya ada Max Weber, periode 1864 sampai 1920, di mana isinya itu mengembangkan manajemen birokrasi, penekanan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Lanjut, kita masuk ke Mary Parker Fowler, yaitu periode 1868 sampai 1933, di mana isinya itu mengembangkan hubungan manusia dan struktur organisasi. Selanjutnya ada Chester Barnard, yaitu periode 1886 sampai 1961, di mana isinya itu menetapkan prinsip yang membuat orang bekerja dalam hubungan yang mantap dan saling menguntungkan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam aliran tingkah laku. Apa sih definisinya? Nah, definisinya bisa dilihat ya, yaitu penggunaan keilmuan sosiologi, psikologi, serta bidang terkait untuk memahami dan menjalankan manajemen organisasi secara lebih efektif. Itu merupakan definisi dari aliran tingkah laku. Nah, lanjut kita masuk ke aliran ilmu manajemen. Nah, di mana untuk aliran ilmu manajemen itu yang pertama, isinya itu Inggris membentuk tim operational research yang terdiri dari ahli matematika, fisika, statistik. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membantu masalah baru dan kompleks selama masa Perang Dunia Kedua. Nah, setelah perang, si metode operational research-nya ini digunakan untuk memecahkan masalah di bidang manajemen. Contohnya itu pada metode transportasi, pemrograman linear, penjadwalan produksi, dan keramalan produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan sistem nih, teman-teman. Untuk pendekatan sistem ini terdiri dari dua definisi. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari sistem, apa sih pengertian dari pendekatan sistem. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian dari sistem. Jadi sistem itu kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan pendekatan sistem yaitu organisasi. Suatu kesatuan sistem dengan bagian-bagian yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Nah, komponen sistem ini terdiri dari beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama kita lihat ada input. Input itu terdiri dari sumber daya 5M. Ada yang ingat 5M itu apa? Man, mesin, method, money, dan material. Yang kedua itu ada informasi, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya komponen kedua ada output, yaitu barang, jasa. Selanjutnya ada proses seperti transformasi, konversi, dan proses perubahan. Lalu ada lingkungan eksternal, di mana untuk lingkungan eksternal ini faktor itu dari luar yang dapat mempengaruhi sistem. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, yang keenam ini ada pendekatan kontingensi, teman-teman. Pendekatan kontingensi itu sama aja kayak pendekatan situasional. Nah, teman-teman di sini harus hafal, di mana tugas manajer itu mengidentifikasi teknik yang paling baik dan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran manajemen dalam situasi dan waktu tertentu. Nah, yang ketujuh, pendekatan keterlibatan dinamik atau pendekatan terakhir dalam evolusi teori manajemen. Nah, untuk definisinya itu pendekatan manajemen yang dipengaruhi adanya perubahan, pertumbuhan, dan aktivitas berkesinambungan dari organisasi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk ini pendekatan dinamik itu kebalikan dari statik. Itu dia penjelasan mengenai evolusi teori manajemen dan kita langsung masuk ke latihan soal berikut ini. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja nih ke latihan soal mengenai evolusi teori manajemen. Untuk yang pertama, apakah soalnya?
Oke, yang pertama, yang termasuk usulan Fredrik Winslow Taylor adalah A. Inisiatif untuk memotivasi kerja. B. Menguraikan suatu pekerjaan menjadi elemen pekerjaan. C. Menganalisis dan mengukur waktu kerja dari sebuah seri pekerjaan. D. Mempelopori sistem pencatatan dengan bagan untuk jadwal produksi. Aku kasih waktu ke kalian itu 10 detik untuk jawab. Kira-kira apa nih usulan dari Fredrik Winslow Taylor? Oke, untuk jawabannya adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah C, menganalisis dan mengukur waktu kerja dari sebuah seri pekerjaan. Nah, di sini ada pembahasannya juga nih teman-teman. Untuk usulan Taylor itu kan ada dua ya. Yang pertama itu menganalisis dan mengukur waktu kerja dari sebuah seri pekerjaan. Dan yang kedua itu mengusulkan kepada majikan untuk membayar upah yang lebih tinggi bagi pekerja yang lebih produktif. Oke, kita masuk ke soal kedua nih teman-teman. Nah, apa nih kira-kira? Perhatikan pertanyaan berikut ini. Insentif untuk memotivasi kerja, pekerja dinilai secara terbuka dan dicatat pada bagan balok individual, mempelopori sistem pencatatan dengan bagan jadwal produksi. Siapakah yang mengusulkan isi dari pertanyaan di atas? A. Frank Banker Gilbert. B. Max Weber. C. Henry Fayol. D. Henry Algan. Siapa nih kira-kira? Ini udah ketebak banget. Kata kuncinya ada di mana nih teman-teman? Kata kuncinya itu ada di bagian jadwal produksi. Jadi jawabannya adalah D. Henry Algan. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan yang ketiga. Untuk yang ketiga itu yang termasuk ke dalam komponen sistem kecuali nah, ada input, lingkungan internal, eksternal, dan umpan balik. Ayo nih teman-teman, kira-kira apa jawabannya untuk komponen sistem? Tapi di sini pertanyaannya adalah kecuali nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah ya betul sekali. Jawabannya adalah lingkungan internal. Nah, misalnya bisa kita baca terdapat 5 komponen sistem dalam pendekatan sistem, yaitu ada input, output, lingkungan eksternal, proses, dan umpan balik. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pendekatan kontingensi disebut juga dengan pendekatan A. Situasional, B. Material, C. Klasik, D. Dinamik. Oke, teman-teman. Aku mau kasih waktu buat teman-teman jawab apa sih jawaban dari pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi itu disebut juga pendekatan apa sih? Oke, untuk jawabannya A, B, C, D. Ya, untuk jawabannya adalah pendekatan situasional. Keren. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan kelima, yaitu manakah yang termasuk prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol? A. Kesatuan korps. B. Pembagian wewenang. C. Kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. D. Kesatuan dalam pengarahan. Oke. Tadi tuh kalau nggak salah prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol itu ada berapa teman-teman? Oke, ada 14. Benar banget teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan kelima ini jawabannya apa nih teman-teman? A, B, C, D. Jadi jawabannya adalah kesatuan dalam pengarahan. Nah, teman-teman bisa dilihat nih teman-teman. Gak boleh ada yang salah nih teman-teman. Teman-teman harus teliti. Ada kesatuan korps. Ini bukan kesatuan korps teman-teman, tapi semangat korps. Lalu ada pembagian wewenang. Ini di sini bukan pembagian wewenang, tapi ada pembagian tugas. Dan yang terakhir itu kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. Jadi yang benar itu adalah kesatuan dalam pengarahan. Untuk pilihan A, B, C-nya itu salah ya teman-teman. Nah, oke segitu dulu penjelasan mengenai materi dan juga latihan soal dari evolusi teori manajemen. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.